Alkisah di Sumatera Selatan, terdapat suatu keluarga petani yang hidup sederhana. Keluarga itu memiliki seorang anak wanita yang cantik bernama Juweni. Tak cuma memiliki wajah yang cantik, badannya pun langsing dan membuat banyak gadis yang lain iri dengannya. Oleh sebab itu, banyak lelaki tampan yang tertarik kepadanya dan ingin untuk meminangnya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang Juweni terima pinangnya dikarenakan ia belum minat untuk menikah. Sampai pada suatu hari, keluarga itu mengalami gagal panen. Dan kemudian ayah Juweni berhutang terhadap rentenir yang kaya untuk dapat memenuhi biaya kehidupan sehari-hari sampai dengan panen yang selanjutnya. Apa aku minjam uang rentenir itu aja ya? Permisi Nyonya. Ya, ada apa kau kemari? Saya ingin meminjam uang dikarenakan saya gagal panen. Baiklah, tetapi jika kau tidak bisa membayar tepat waktu, awas saja. Terima kasih Nyonya. Lama-kelamaan hutang ayah Juweni semakin menumpuk karena tak mampu membayar pada saat ditagih. Rentenir itu pun mengatakan ia akan menganggap hutang keluarga itu lunas apabila ayah Juweni bersedia untuk menikahkan anaknya itu dengan putrinya. Kapan kamu membayar hutang-hutangmu? Maaf Nyonya, saya belum ada uang. Banyak alasan, hajar dia. Tolong hentikan. Ada apa ini? Suamimu tidak bisa membayar hutangnya kepadaku. Apakah benar seperti itu, Pak? Iya benar istriku. Saya meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana jika putrimu menikah dengan putraku? Maka hutang-hutangmu akan aku anggap lunas apabila putrimu menyetujuinya. Baik Nyonya. Bujang Juwendan adalah putra satu-satunya dari keluarga rentenir yang kaya raya di desa itu. Pemuda ini bisa disebut cukup umur untuk menikah. Karena umur yang sudah berkepala 3, akan tetapi Bujang Juwendan menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya yang tak pernah bisa disembuhkan sejak kecil. Sehingga orang-orang menyebutnya dengan sebutan Bujang Kurap. Dengan berat hati, ayah Juweni mulai membicarakan perihal pinangan Bujang Juwendan kepada Juweni. Ia menceritakan kejadian yang ia alami tadi tentang syarat yang harus ia penuhi agar hutang-hutangnya bisa lunas. Nak, apakah kamu ingin menikah dengan Bujang Juwanda, anak rentenir dari desa kita? Ayah melakukan ini untuk melunasi hutang-hutang keluarga kita. Apa? Aku tidak mau menikah dengan Bujang Kurap itu. Apakah tidak ada cara lain untuk melunasi hutang-hutang itu? Tidak ada, Nak. Bapakmu sudah berjanji kepada rentenir itu bahwa kamu harus menerima lamarannya. Ayah, ibu, mengapa kalian memutuskan keputusan ini secara sepihak? Tolong Nak, jika kamu tidak ingin melakukan ini, nyawa kita jadi taruhannya. Baiklah, jika memang itu jalan satu-satunya untuk membebaskan keluarga kita dari rentenir itu, Juweni ikhlas. Juweni dengan terpaksa setuju untuk menikah dengan anak rentenir itu. Walaupun menikah dengan anak kaya raya, tetapi itu semua tak membuatnya merasa bahagia karena lelaki tersebut menderita penyakit kulit yang tak dapat disembuhkan yang ada di sekujur tubuhnya. Wah Juweni, Bujang Juwendan pasti beruntung sekali bisa meminang gadis cantik jelita sepertimu. Sebentar ya Juweni, saya izin ke belakang dulu. Acara lamaran mereka pun tiba. Orang tua Bujang Juwendan senang akan anaknya yang telah menemukan jodoh. Calon istri putranya adalah seorang gadis paling cantik yang ada di kampung.
Di tengah kesibukan orang-orang menyambut arakan yang kian mendekat, terlintas dalam benak Juweni, ia merasa tak sanggup lagi apabila harus meneruskan acara itu. Di kepalanya sudah membayangkan ia akan dicemooh orang-orang karena sudah menolak sejumlah lelaki tampan dan pada akhirnya ia malah menikah dengan lelaki yang berpenyakitan. Ia merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai yang sangat dalam. Juweni, ayo keluar nak. Bujang Juanda sudah tiba di sini bersama keluarganya. Hah, Juweni hilang, Pak. Kemari, Pak. Ada apa ini, Bu? Juweni hilang, Pak. Bagaimana ini? Sabar dulu, Bu. Tenang dulu, kita coba cari Juweni. Ada apa ini? Kenapa lama sekali? Gimana Juweni? Maafkan kami karena Juweni hilang dari kamarnya. Apa? Dasar warga tidak tahu diri. Ingat hutang-hutangmu. Sekarang bertambah 5 kali lipat. Ayo pergi. Bagaimana ini, Pak? Keluarga Bujang Juanda pergi dengan perasaan marah. Juweni, Juweni, di mana kamu nak? Gimana kamu Juweni? Mari kita pulang, kita bicarakan baik-baik saja. Mayat gadis itu ditemukan sudah tak bernyawa. Kamu udah tahu cerita terbaru belum? Cerita apa sih? Tadi aku dengar ditemukan mayat seorang gadis di tepi sungai. Siapa kira-kira? Maaf, kami tadi mendengar percakapan kalian. Apakah kalian menemukan jasad wanita di tepi sungai? Iya benar, Pak. Apa jangan-jangan itu Juweni, Pak? Apakah itu benar Juweni? Juweni anakku, bangun nak, bangun. Ibu dan ayah sangat menyesal. Bisa? Bisa? Konon sejak kematiannya, di sungai itu terdengar suara dari seorang gadis yang meminta tolong dan menjadikannya arwah penunggu sungai yang dikenal sebagai Antu Ayek yang sering mencari korban anak-anak, terutama anak laki-laki.